Momen haru saat Jokowi sematkan pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo. Saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Hanya ada di negara kesatuan Republik Indonesia ketika ada seorang mantan jenderal pecatan lalu mendapatkan pangkat kehormatan dari seorang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita menyimak cuplikan video ini, apa kira-kira reaksi atau tanggapan kita? Dalam konten saya kali ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait kecaman-kecaman keras dari netizen kepada Bapak Prabowo Subianto maupun Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka menilai bahwa tidak pantas seorang mantan jenderal pecatan dan pelanggaran HAM diberikan pangkat kehormatan oleh seorang presiden. Di sisi lain, netizen juga menilai bahwa ini adalah kado terindah dari seorang Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto di detik-detik ketika masa jabatan dari seorang Presiden Joko Widodo akan berakhir. Dan masih ada banyak sekali komentar dari netizen yang akan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian untuk kita simak bersama-sama. Mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan komentar-komentar ataupun tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan pangkat kehormatan yang diperoleh Bapak Prabowo Subianto hari ini dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mari kita simak bersama-sama. Kacau. Gue dengar nih ya kan, ada mantan pecatan tentara bakalan naik pangkat jadi bintang 4. Ada mantap. Gue setuju sih. Harusnya nih ya kan, dia itu harus diberi gelar pahlawan nasional karena telah memperjuangkan hak asasi manusia. Itu gue setujunya dia jadi pahlawan nasional. Gimana? Biar sekalian ya kan. Tahun 2024 tahun keemasan, tahun kejayaan bagi Bapak Prabowo Subianto. Hari ini mendapatkan penghargaan bintang 4 sekarang, Jenderal bintang penuh. Terima kasih Bapak Jokowi yang telah memberikan kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto atas pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Ke depan tidak akan lama lagi Bapak Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat Bapak Prabowo Subianto, abdikan jiwa ragamu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat Bapak Prabowo Subianto,
Sukses, sukses, sukses untuk rakyat Indonesia. Merdeka! Kenapa kok dinaikannya nggak dulu awal-awal ketika Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan? Kok baru di ujung ada semacam dalam tanda kutip hadiah dari Jokowi kepada Pak Prabowo? Mungkin ini juga sekali lagi seperti Pak Jokowi memberikan tanda jasa, memberikan budi baik agar ada balas budi dari Pak Prabowo nanti. Kita tahu kan Pak Jokowi sudah bekerja cukup keras untuk melaksanakan pemilu yang hari ini dimenangkan oleh Pak Prabowo. Dan pada pemerintahan kali ini Pak Prabowo didampingi oleh Gibran, anaknya Pak Jokowi. Sehingga dengan banyaknya budi Pak Jokowi ke Pak Prabowo, diharapkan nanti ada saling timbal balik ketika Pak Prabowo duduk sebagai atau menjalankan fungsinya sebagai Presiden Indonesia. Nah, pemberian budi terakhir ini, budi sebagai Presiden kepada menhannya yang diangkat karir militernya, yang diangkat pangkat militernya itu, barangkali ya sekedar menandakan bahwa Pak Prabowo jangan lupakan saya ya. Bahwa dia sebagai presiden loh yang memberikan bintang penuh. Bintang penuh itu bukan cuma sekedar kenaikan pangkat bagi Pak Prabowo, tetapi juga sedikit menghapuskan jejak sejarah yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan oleh banyak orang. Apakah benar bahwa penghargaan yang diterima oleh Bapak Prabowo Subianto ini adalah tanda jasa ataupun balas budi dari seorang Presiden Joko Widodo agar di suatu hari nanti Bapak Prabowo Subianto jangan pernah melupakan kebaikan dari seorang Presiden Joko Widodo ini? Atau apakah benar seperti yang dilontarkan oleh netizen tadi bahwa tidak pantas ketika seorang mantan TNI pecatan memperoleh pangkat kehormatan seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto ini? Ataukah mungkin ada hal-hal positif yang mau ditunjukkan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia tentang perjuangan dari seorang Prabowo Subianto dalam mengabdi kepada masyarakat Indonesia? Ataukah ini adalah bentuk atau upaya penghapusan sejarah masa lalu tentang Bapak Prabowo Subianto itu? Rakyat Indonesia pastinya akan bingung dengan fenomena ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pangkat kehormatan Tentara Nasional Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto hari ini. Terus terang, saya sendiri pun kaget ketika saya melihat, ketika saya mengamati ada berbagai macam komentar yang saya temukan di media sosial. Ramai hari ini pembicaraan dari netizen di berbagai platform media sosial adalah tentang pengangkatan atau penghargaan yang diberikan dari seorang Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita sebagai rakyat pastinya bertanya-tanya, hal mana kira-kira yang benar? Ataukah nilai-nilai demokrasi di bangsa ini benar-benar sudah mulai pudar atau dalam tanda kutip mulai rusak?
Semudah inikah cara-cara yang dilakukan untuk menggapai atau untuk memperoleh kekuasaan? Berikut ini masih ada banyak komentar dari netizen yang akan kita dengarkan bersama-sama. Tentu saya berharap agar kita mampu untuk mencermati, mampu untuk menganalisa, agar kita jangan sampai salah kaprah dengan permainan politik, dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Karena jujur, saya pun sendiri masih bingung kemana arah tujuan ketika seorang Presiden Joko Widodo di detik-detik menjelang akhir masa jabatannya ini memberikan pangkat kehormatan, pangkat penghargaan kepada Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita simak bersama-sama. Pemberian penghargaan, ya, baik bernuansa militer atau bernuansa kepahlawanan terhadap Prabowo Subianto yang diberikan oleh Joko Widodo, pertama jelas itu melanggar hukum. Kenapa? Tidak ada proses yang terbuka di situ. Apa dalil-dalil pemberian penghargaan itu, baik dalam konteks kemiliteran ataupun kepahlawanan? Karena yang kita tahu sampai detik ini ada fakta di mana Prabowo Subianto pernah diberhentikan melalui dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan di DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Hal mana itu tidak terbantahkan sampai detik ini, dengan problem bukan hanya penculikan paksa, tetapi adanya operasi-operasi yang tidak diizinkan, bahkan diduga kuat adanya dugaan tindak pidana yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM. Jadi dari situ saja kita bisa melihat tidak ada satupun pertimbangan, baik pertimbangan dedikasi dinas kemiliteran, baik pertimbangan kontribusi kepada masyarakat sipil atau ruang publik yang bisa menjadi dalil penghargaan baik dari aspek kemiliteran ataupun kepahlawanan. Ini merupakan pelanggaran hukum. Pemberian penghargaan itu tentu diikuti dengan hak-hak atau fasilitas-fasilitas tertentu yang diterbitkan oleh negara dengan menggunakan mekanisme ketatanegaraan dan keadministrasian negara kita yang juga berdampak pada anggaran. Sederhananya saja, misalnya dalam hal pemberiannya pasti ada seremoni, dalam hal seremoni pasti ada anggaran yang dikeluarkan di sana. Jadi saya pikir ini bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tapi sebuah tindakan yang koruptif yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo hanya demi kepentingan politik. Kenapa demikian? Kami tidak melihat ada kepentingan publik di sana, tidak bisa melihat ada kepentingan hukum dan kepentingan kepahlawanan di sana. Jadi bisa dibilang di tahun-tahun politik ini merupakan kepentingan politik yang dikedepankan. Mengingat Joko Widodo berhasil menitipkan putra sulungnya sebagai pasangan dari Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilu 2024. Ini salah satu langkah ikatan politik yang terus menerus ditujukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya pikir begitu. Artinya nggak ada urgensi yang bisa begitu? Sama sekali tidak ada urgensi, karena tidak ada pertimbangan hukum, tidak ada pertimbangan dedikasi. Prabowo akan menjadi jenderal penuh bintang 4. Tentunya ini akan menguburkan stigma beliau soal jenderal pecatan, pelanggar HAM, semua sudah selesai. Apakah dengan ini ada aturan yang dilanggar? Nggak ada. Aturan perundang-undangan nggak ada yang dilanggar. Jadi semua legal. Cuma saja kalau melihat dari sisi nilai, norma dan etika, pasti ini pelanggaran besar. Tapi apa mau dikata? Jika presidennya, orang-orang yang dulu memecat beliau, memberhentikan beliau, kemudian petinggi-petinggi TNI, pemangku aturan, itu ada di gerbong yang sama, nggak akan ada yang dilanggar. Tinggal dibuat saja aturannya, agar semuanya menjadi legal. Oke, jadi santai aja, tinggal melihat bagaimana kelanjutannya.
penjelasan ini ada fakta yang saya sampaikan. Ya. Pertama, 98 itu ada kasus penculikan. Yang kedua, akibat dari itu Pangdam memutuskan mengusut, memeriksa melalui dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira. Ya. Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan. Ini fakta semua. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini adalah fakta. Ini adalah rekam jejak digital yang masih berseliweran di media sosial hari ini. Track record atau rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang jelas-jelas kita dengarkan bersama-sama bahwa diberhentikan dari Tentara Nasional Indonesia. Ada kasus pelanggaran HAM seperti yang kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Pertanyaan kita sebagai rakyat jelata, pantaskah seorang mantan jenderal pecatan ini mendapatkan penghargaan dari seorang presiden? Tentunya akan ada tanda tanya besar dalam benak kita sebagai rakyat Indonesia. Seolah-olah begitu mudahnya kekuasaan itu digapai hanya gara-gara mereka satu tim dalam satu sekongkolan yang sama. Atau seperti yang dikatakan oleh netizen tadi, bahwa akan ada pelanggaran hukum ketika seorang Presiden Joko Widodo memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Prabowo Subianto ini. Saya semakin bingung. Persoalan bangsa ini dari hari ke hari kok macamnya makin hari makin jahat, makin hari makin buruk, makin hari makin busuk, dan lain sebagainya. Isu kecurangan pemilu belum kita selesaikan. Aksi demo yang terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak terima dengan pemilu curang ini masih belum berakhir. Hari ini rakyat Indonesia, kita semua dikejutkan lagi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Memberikan penghargaan, pangkat, kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah ini adalah bentuk pengalian isu? Ataukah ini adalah upaya dari seorang Presiden Joko Widodo untuk menjaga dirinya di detik-detik ketika beliau akan berakhir dari jabatannya sebagai orang nomor satu di bangsa ini? Mari kita pantau terus. Akan ada apa lagi di hari esok, lusa, dan seterusnya? Atau akan ada peristiwa apa lagi di bangsa ini yang akan heboh, yang akan ramai diperbincangkan di media sosial? Mari kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan komentar dari netizen terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak
Presiden Joko Widodo hari ini dalam memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Prabowo Subianto. Mari kita simak. Ada aksi ibu-ibu dan juga orang tua para korban pelanggaran HAM yang itu berdiri di depan istana pakai payung warna hitam, pakai baju warna hitam menuntut keadilan. Itu udah 801 hari, mungkin lebih ya. Nah, kira-kira 17 tahunan itu. Dan mereka tetap di sana untuk meminta keadilan kepada anaknya yang dihilangkan nyawanya. Salah satu tokohnya adalah Ibu Sumarsi. Itu konsisten banget. Nah, sekarang kita ngelihat bahwa pelanggar HAM atas sejumlah kasus, salah satunya kasus 98, kemudian diberikan pangkat kehormatan Jenderal TNI. Coba, bukankah ini sesuatu yang sangat ironis? Memang sih Presiden bisa memberikan apa saja, tapi tidak boleh ngawur dong. Sebuah penghargaan itu terjadi kepada orang yang memiliki karya atau telah berkontribusi positif kepada bangsa ini. Tapi kalau penghargaan itu disalahgunakan, ya seperti pada yang diberikan oleh Prabowo Subianto, menurut saya ada cara berpikir yang salah dalam Presiden memberikan penghargaan tersebut. Teman-teman bisa ngelihat di Google lah, ada banyak orang telah mengungkap apa kesalahan Prabowo sebagai pelanggar HAM. Dicopotnya dia sebagai prajurit tahun 98, tentu saja itu bagian dari konsekuensi hukum di internal militer yang kemudian seseorang tersebut artinya berbuat salah. Nggak mungkin dong dia dicopot statusnya sebagai prajurit kalau dia tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nggak mungkin lah tiba-tiba itu dilakukan. Maka dari itu kayaknya kita harus terus menyuarakan sejumlah kejanggalan dan juga tentu saja masih hubungannya dengan hasil pemilu yang diduga kecurangannya luar biasa. Jangan sampai berhenti. Mahasiswa sudah mulai turun jalan dan saya rasa kita udah mulai siap-siap ini, para buruh, para petani, para nelayan, ibu-ibu rumah tangga, dan juga para aktivis semuanya termasuk profesi dan yang lain-lainnya udah mulai harus siap-siap untuk menyatukan suara dan menjaga agar nilai-nilai demokrasi kita tetap jalan dengan cara kita perlu menyuarakan suara rakyat untuk kebenaran dan keadilan. Nah, teman-teman tolong jangan diam, terus lakukan segala hal yang dirasa perlu didukung oleh suara rakyat, salah satunya melalui hak angket DPR. Yuk kita dukung DPR kita agar dia betul-betul bisa mendeliver atau mengeksekusi hak angket itu sebagai mekanisme resmi untuk mereview berbagai pelanggaran yang ugal-ugalan dilakukan oleh Presiden. Negara ini negara konoha bener. Gara-gara seorang Jokowi. Jabatan begitu mudah, begitu murah. Listio Sigit itu, yang Kapolri itu dari Solo langsung jadi jenderal itu. Yang TNI langsung, yang TNI dia dari Solo jadi jenderal. Mudah banget, ya kan? Jabatan di eranya Jokowi ini kayak membalik telapak tangan untuk meraih. Sekarang lagi lawak lagi. Lawaknya apa? Dulu Jokowi ini teriak-teriak seorang Prabowo ini pelanggar HAM berat, harus diadilin, harus ini. Makanya aku mendukung. Sekarang apa yang terjadi? Dapat apa kehormatan, jenderal kehormatan ya. Kayaknya kebanyakan
minum asam sulfat deh. Orang yang sudah dipecat, diangkat menjadi jenderal kehormatan. Rusak negara ini. Aduh, hancur. Ada apa dengan dirimu? Hah? Kebanyakan minum asam sulfat nih. Salah waras. Ibel itu. Oke, tapi dari sini kita makin melihat betapa Pak Jokowi itu tentu saja cemas di luar dan di dalam. Ya gitu ya Bung Rocky ya. Tentu dengan kecemasan yang berbeda-beda. Kalau di luar itu dengan hak angket. Tentu ini dampaknya adalah pemakzulan gitu. Tetapi kalau ke dalam dengan asumsi bahwa Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden, ini juga punya kecemasan bahwa apakah dia itu bisa menitipkan gitu masa depan politiknya, atau sebenarnya dia masih bisa, bahkan targetnya kalau saya lihat sebenarnya Pak Jokowi itu ingin tetap cawe-cawe gitu. Ya ini cawe-cawe yang udah nggak ada gunanya kan memberi pangkat itu kan tertinggi sebenarnya, hadiah tertinggi untuk membujuk atau menyogok Prabowo kan, udah nggak ada lagi kan dikasihnya, apalagi yang mau dikasih oleh Pak Jokowi nanti. Jadi akhirnya Jokowi keluarin juga hadiah dia terakhir untuk minta tolong supaya diingat-ingat ya Pak Prabowo ya. Tapi itu hal yang justru Prabowo belum dilantik dikasih bintang itu, orang menganggap bahwa ya Jokowi terus cawe-cawe dong mau mengendalikan Prabowo. Ini kan nanti mau mengendalikan atau apa bahasa orang Jawa, mau memangku itu Prabowo. Ya, memangku Prabowo biar mati gitu maksudnya kan gitu ya. Itu orang Jawa tapi Pak Prabowo kan setengah Manado bukan seperti Anda. Iya, jadi bukannya dipangku tapi justru blingsatan tuh kalau Pak Prabowo dipangku oleh Jokowi kan. Dan sebagai orang yang ya ada etik merasa bahwa oke, Presiden memberikan ya penghormatan, tetapi itu juga dibaca diam-diam oleh Prabowo sebagai upaya untuk terus mengendalikan dia. Jadi kita mesti paham juga Prabowo yang menolak pasti nggak bisa karena dalam posisi dia belum jadi presiden, tetapi dia juga mulai berpikir kok terlalu segini ya. Hadiahnya kok terlalu berlebih itu, nanti apalagi yang akan diminta dari saya kalau saya dapat hadiah berlebih dari presiden, kan itu pertimbangan manusiawi dalam psikologi Prabowo tuh. Jadi itu akan jadi beban juga tuh karena orang akan ingat ya Prabowo dijenderalkan oleh Jokowi. Bayangkan misalnya kalau Jokowi dinyatakan bersalah dalam angket itu, ya orang akan ingat Anda dapat bintang dari seseorang yang akhirnya dipermalukan di dalam proses angket. Mudah-mudahan nggak terjadi, tapi orang mesti berpikir juga bahwa sangat mungkin orang pertama yang dipanggil oleh pansus Pilpres ini adalah Jokowi kan, karena dia adalah penanggung jawab Pilpres. Kan penanggung jawab tertinggi dari Pilpres ini adalah Presiden Jokowi. Betul. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Bapak Prabowo Subianto dari Bapak Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita mendengar berbagai macam pandangan, berbagai macam penilaian tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Kita sebagai rakyat tentunya kita berharap agar bangsa kita ke depan ini baik-baik saja. Hari ini suasana perpolitikan di bangsa kita masih terus memanas. Hak angket masih ramai diperbincangkan. Kecurangan pemilu masih ramai juga diperbincangkan. Ditambah lagi hari ini kita menyaksikan bersama-sama di mana Bapak Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Bapak Prabowo Subianto. Komentar dari netizen tadi mungkin ada benarnya, mengingat fakta-fakta masa lalu atau track record ataupun rekam jejak masa lalu dari seorang Prabowo Subianto yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Kita sebagai rakyat jelata pasti akan berpikir, apakah pantas pangkat atau
penghargaan itu diberikan kepada Bapak Prabowo Subianto? Apakah tidak ada orang lain di bangsa ini yang lebih pantas untuk memperoleh bintang full itu? Untuk memperoleh penghargaan dari seorang Presiden Joko Widodo ini? Kita sebagai rakyat pastinya bingung. Bingung dengan perpolitikan di bangsa ini, bingung dengan alam demokrasi di bangsa kita, bingung dengan berbagai macam persoalan yang tengah kita alami, dan terlebih khususnya tentang kenaikan sembako dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita tetap gunakan logika akal sehat kita dalam melihat segala persoalan yang terjadi di bangsa kita hari-hari belakangan ini. Semoga saja tidak ada pertumpahan darah hanya gara-gara pemilu 2024. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.